Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 24. Mari menghadap Allah. Suaramu nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagaimana anak-anaknya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Sumber nafas bagi kami semua, yang kami sembah dan puji di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta penyertaan yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Saat ini bersama keluarga di rumah masing-masing, kami hendak menjumpai Engkau melalui ibadah keluarga saat ini. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dalam persekutuan keluarga ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, tolong karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu dan layakkan kami untuk berada dalam kekudusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Bersama-sama kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita persiapkan pembacaan kita terlebih dahulu. Sesuai dengan jadwal Sabda Bina Umat, hari ini kita mau membaca dari surat 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3, kita baca ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 23 hingga 24. Kalau kita sudah ketemu dengan pembacaan kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kerinduan kami adalah mendengarkan firman-Mu. Karena melalui firman-Mu, kami dituntun untuk menapaki perjalanan hidup ini. Malam hari ini, bersama-sama melalui ibadah rumah tangga, kami mau kembali membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, sungguh memberkati kehidupan kami. Jauhkan daripada kami pikiran-pikiran yang mengganggu kami. Biarlah kami menikmati kekayaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba yang sudah Engkau persiapkan. Berbicaralah Tuhan kepada semua kami rindu untuk mendengarkannya. Amin.
Mari kita berdiri. Firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Yohanes pasal 23 ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 hingga 24 berkata kepada kita, dan inilah perintahnya itu, yaitu, saya ulangi, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian yang menjadi pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan yang pastinya mengasihi Yesus juga. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua masih berada di dalam pimpinan dan penyertaannya, bahwa kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang masih meliputi kehidupan kita sampai dengan saat ini, kita perhatikan ada begitu banyak orang menyampaikan pesan-pesan melalui media sosial, di mana pesan-pesan itu kadangkala bisa menyesatkan kita. Banyak hal yang kita jumpai, antara lain ada pesan yang mengatakan untuk apa kita divaksin, nggak ada gunanya. Sementara pemerintah lagi gencar-gencarnya memberikan layanan vaksin bagi penduduk agar supaya lewat vaksin ini paling tidak penularan virus corona ini paling tidak bisa dihambat. Tapi adanya informasi untuk apa divaksin gak ada gunanya, itu merupakan berita yang menyesatkan. Seringkali kita katakan, ini hoax ini. Berita-berita hoax begitu banyak, begitu gencar dilancarkan lewat jalur media sosial. Berita-berita hoax ini kalau tidak dicermati, tidak diteliti dengan seksama, mungkin kita bisa terjebak juga di dalamnya. Dan di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, banyak orang yang mencari untung. Istilahnya ada perang dagang di situ. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita membaca sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menulis surat yang menjadi bagian dari pembacaan kita. Dia tidak menyebutkan siapa yang menjadi alamat dari penerima surat ini. Artinya dia berbeda dengan kalau kita membaca tulisan
Rasul Paulus ada alamat jelasnya. Jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, artinya ada alamat penerima. Kalau Rasul Yohanes ini dia membuat semacam surat edaran. Tentu surat edaran yang ditulis oleh Yohanes ini bukanlah sebuah penyampaian dalam rangka menginformasikan hal-hal yang tidak benar. Sama sekali tidak. Artinya Rasul Yohanes menulis surat ini tidak dalam rangka menyebarluaskan hoaks. Sama sekali tidak. Seperti yang kita jumpai di media sosial sekarang ini. Tidak. Tapi apa yang ditulis oleh Yohanes lewat suratnya yang kita baca pada malam hari ini adalah sebuah penyampaian dalam rangka meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru terkait dengan karya yang dibuat oleh Yesus. Di tengah-tengah situasi kondisi pasca kematian dan kebangkitan Yesus, itu banyak sekali orang yang merasa sok pintar. Mereka menganalisa tentang kematian dan kebangkitan Yesus dari sisi ilmiah, sehingga mereka menyimpulkan bahwa apa yang menjadi karya Yesus itu omong kosong, bukan sesuatu yang real. Sementara Yohanes yang adalah murid Yesus, dia saksi mata akan proses kematian dan kebangkitan Yesus. Karena itu dia menyurati setiap orang yang percaya untuk meluruskan apa yang menjadi informasi, apa yang menjadi pemberitaan seolah Yesus yang mati, Yesus yang menderita di atas kayu salib itu dia tidak sungguh-sungguh menderita. Artinya yang mau dikatakan oleh ajaran-ajaran sesat tadi, karya Yesus adalah sesuatu yang omong kosong, tidak berdasar. Yohanes ingin meluruskan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Apa yang menjadi penekanan daripada surat yang dia kirim kepada semua pembaca ini? Apa yang menjadi penekanannya? Pertama, Yohanes mau mengatakan Yesus saat dia datang ke dalam dunia, dia sungguh-sungguh menjadi manusia seutuhnya. Sehingga di dalam keberadaan dia sebagai manusia yang seutuhnya, dia menumpahkan darahnya di atas puncak bukit Golgota untuk menghapus, untuk menyelamatkan dunia. Jadi Yesus yang datang ke dalam dunia bukan orang-orangan gitu loh, tapi manusia yang seutuhnya, sesuai dengan rancangan keselamatan yang dibuat oleh Bapa di sorga. Itu yang pertama. Catatan yang kedua yang ingin ditekankan oleh Yohanes, Allah yang mengutus Yesus datang ke dalam dunia adalah Allah yang penuh kasih. Kalau dia tidak penuh dengan kasih, dia tidak akan mungkin mengutus Yesus yang mau menderita datang ke dalam dunia. Tapi karena kasih Allah, dia mengutus. Sehingga hakikat Allah adalah kasih. Kasih yang seutuhnya, kasih yang sempurna, kasih yang tidak menuntut. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, dalam rangka meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru, bahwa setinggi apapun pengetahuan yang dimiliki oleh manusia,
manusia tidak bisa menjadi sempurna. Sepandai apapun dia tidak akan bisa membuat dirinya menjadi sempurna. Karena apa? Hanya Allah yang sempurna yang mampu menyempurnakan kehidupan manusia, menyempurnakan kehidupan dunia. Allah yang sempurna yang dapat mengalahkan kejahatan, Allah yang sempurna yang memberikan janji penyelamatan. Bukan ilmu pengetahuan, bukan hal-hal lain, tapi kasih Allah itulah yang menyelamatkan kehidupan manusia. 3 hal inilah yang menjadi penekanan dari surat Yohanes. Ketika dia memperhatikan, ketika dia menyimak, ada begitu banyak ajaran yang menggerogoti pemahaman iman, kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24 mengatakan kepada kita tentang kasih. Apa kata pembacaan kita? Inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Inilah perintahnya. Apa yang menjadi perintahnya? Supaya kita percaya. Kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan ketika kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya itu, ketika kita percaya, maka kita akan saling mengasihi. Kita akan saling mengasihi sesuai dengan perintahnya. Perintah dari siapa? Perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Itu perintahnya. Supaya kita saling mengasihi. Lalu apa dampak dari kehidupan yang mengasihi tadi? Apa dampaknya? Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu dampak, pengaruh dari kehidupan yang menjalankan perintah saling mengasihi. Dia akan menikmati, dia akan mengalami kehidupan di mana Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah. Luar biasa. Pengaruh dari kasih yang diperintahkan itu membuat hidup orang percaya tidak lagi terombang-ambing. Karena apa? Karena Allah ada di dalam dia dan dia ada di dalam Allah, menjadi satu kesatuan. Itulah hakikat daripada kasih. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau dia bukan kasih, dia tidak akan mau meninggalkan takhta sorgawi, datang ke dalam dunia, menjalani serangkaian penderitaan hanya untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Kalau dia bukan kasih, dia masa bodoh dengan kehidupan manusia yang sudah berjalan menuju kepada kesia-siaan. Jadi watak Allah adalah kasih. Watak dari diri Allah
adalah kasih. Dan Dia menyatakan kasih-Nya itu tanpa tedeng-aling-aling. Karena itu, jika kita memiliki kasih, itu berarti kita memiliki watak Allah di dalam diri kita ini. Watak Allah mendominasi kehidupan kita, membuat kita melihat kehidupan ini adalah sebuah kehidupan yang dianugerahi, bukan kebetulan, bukan sekedar lewat, tapi hidup yang kita alami adalah anugerah Allah. Banyak kali kita mengungkapkan kata kasih itu. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali kita mau menjabarkan kasih itu tapi salah tempat. Kasih tinggal, kasih biar, itu juga kasih. Tapi apa itu yang menjadi watak Allah? Kasih tinggal, kasih biar, masa bodoh. Itu adalah watak dari manusia yang ego. Kalau Allah ego, Dia tidak mau mengorbankan, memberi dirinya menjadi korban untuk keselamatan, untuk keampunan kehidupan kita. Tapi karena Allah adalah kasih, siapa yang mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita, siapa yang mewujudkan kasih, dia diam di dalam Allah, Allah di dalam dia. Kita ketahui Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Lewat kuasa Roh-Nya itulah hidup kita diatur, hidup kita dipolakkan untuk menjadi sebuah kehidupan yang teratur. Roh yang diberikan kepada kita semua adalah roh yang mengajarkan kita untuk bagaimana kita membangun kehidupan ini dengan tertib, teratur, sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, jika kita memiliki watak Allah di dalam diri kita, maka kita tidak lagi menjadi takut, kita tidak lagi menjadi khawatir, kita tidak lagi menjadi ragu-ragu untuk menapaki kehidupan ini. Langkah-langkah kita akan menjadi sebuah langkah yang pasti. Langkah-langkah yang akan kita tempuh akan menjadi sebuah langkah yang penuh dengan keyakinan. Karena apa? Ketika kita berjalan, Allah ada dan berjalan bersama-sama dengan kita. Saya mau katakan ini bukan berarti bahwa tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan, bahwa tidak ada air mata, bahwa tidak ada masalah di dalam kehidupan yang akan kita jalani. Pasti ada. Pasti ada pergumulan-pergumulan yang mungkin memberatkan langkah kita. Yang saya mau katakan adalah apapun yang menjadi situasi kondisi kehidupan kita, ketika watak Allah itu ada di dalam diri kita, maka kita akan menjadi yakin kita tidak mengatasi semua pergumulan, semua tantangan, semua air mata kita tidak mengatasinya seorang diri. Tapi ada Dia, Allah yang penuh kasih tadi, bersemayam tinggal bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam diri kita. Sehingga kita tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan untuk menapaki jalan kehidupan ini.
Ketika watak Allah itu ada di dalam diri kita, tidak ada keinginan dari dalam diri kita ini untuk menyesatkan orang lain, untuk mencelakakan orang lain, untuk menyebarkan isu yang tidak benar. Tidak ada niat, tidak ada kerinduan dari kita untuk menyebarkan hal-hal yang meresahkan kehidupan banyak orang. Allah adalah kasih. Dia menjadi bagian dari kehidupan kita. Harus nampak lewat tutur kata, lewat tutur perbuatan kita. Sehingga perintah yang disampaikan kepada kita, barang siapa menuruti segala perintahnya, perintah yang disampaikan kepada kita dan kita menurutinya, kita meyakini Allah tinggal, Allah bersama dengan kita, dan kita bersama dengan Allah. Saudara-saudara, inilah yang menjadi penyampaian daripada Yohanes ketika dia menjumpai begitu banyak orang mengalami ketakutan, keraguan, begitu banyak orang mengalami ketidakpastian di dalam hidup ini oleh karena bermacam-macam ajaran hidup di seputar kehidupan orang percaya. Yohanes ingin mengokohkan iman, harap, percaya kita, agar supaya kita tidak menjadi ragu, kita tidak menjadi khawatir, kita tidak menjadi cepat putus asa ketika kita berada di dalam tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Iman, harap, percaya kita tetap terarah hanya kepada Dia. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kita percaya. Kita tidak mengarungi kehidupan ini seorang diri, tapi kita mengarungi kehidupan ini bersama-sama dengan Dia, Allah yang adalah kasih. Karena itu, tebarkanlah kasih sebanyak mungkin dalam kehidupan ini. Tebarkanlah perbuatan-perbuatan baik yang mau menceritakan bagaimana Allah hadir dalam kehidupan ini. Tebarkanlah itu semuanya. Bukan untuk mencari nama, tapi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah karena kita sudah lebih dahulu mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita mau melanjutkan perbuatan-perbuatan kasih itu agar sekeliling kita mengalami, menikmati kasih Allah dalam kehidupannya lewat kita semua yang menjadi alat di dalam tangan Allah. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Jangan putus asa untuk kita melanjutkan perjalanan hidup ini. Pandemi masih boleh ada di sekitar kehidupan kita. Kapan mau berakhir bukan masalah buat kita. Masalah buat kita, bagaimana kita meyakini kehidupan ini ada di dalam genggaman tangan pengasihan Allah. Mari kita jadikan kehidupan kita sebagai sarana untuk memuliakan Allah, menceritakan kebaikannya, menceritakan kasihnya, agar dunia yang ada di seputar kita juga boleh menjadi percaya, menerima Allah di dalam kehidupannya, karena dia juga mengalami kasih Allah di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua sehingga kita boleh memasuki kehidupan kita hanya di dalam kasih dan penyertaan Allah. Amin. Roh Kudus
kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pengasihan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tidak terhingga dalam semua situasi kondisi yang kami alami, dalam kejatuhan kami, dalam pergumulan kami, dalam tantangan kami, dalam duka cita kami selalu menikmati pengasihan-Mu di dalamnya. Dan di dalam pengasihan-Mu itulah kami menjadi kuat, kami menjadi tegar. Tidak ada ruang buat kami untuk berputus asa di dalamnya. Sungguh Allah yang kami yakini adalah Allah yang Maha Pengasih. Ampuni kami manakala kami tidak dapat mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kami berlakukan, kami teruskan bagi sesama kami. Ampuni kami manakala kami berpikir kasih-Mu itu hanya untuk kami sendiri. Sementara Engkau memerintahkan kepada kami untuk kami melanjutkan, untuk menebarkan kasih-Mu lewat kehidupan ini. Tuhan, tolong kami. Buatlah kami menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk melanjutkan kasih dan kesetiaan-Mu itu bagi lingkungan kami. Pakai kami untuk menjadi alat. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami ada, kami selalu menceritakan, menyaksikan kasih dan penyertaan-Mu bagi sesama kami. Dalam doa kami ingat ada begitu banyak orang yang bergumul. Kami ingat ibu-ibu janda, kami ingat anak-anak yatim piatu, kami ingat mereka yang ada dalam suasana hati yang diliputi dengan duka cita. Kami ingat mereka yang mengalami tekanan-tekanan hidup. Kami ingat saudara-saudara kami yang terbaring dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami ingat semua mereka yang terpapar dengan virus corona. Kami ingat mereka. Kami bawakan mereka melalui doa-doa kami agar kiranya Engkau Allah yang pengasih, Engkau juga mau menyatakan cinta kasih-Mu kepada mereka. Apapun yang menjadi situasi kondisi mereka, mereka merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan dari jemaat-Mu secara khusus, mereka yang mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Engkau mengenal kehidupan mereka secara pribadi dalam rumah tangga mereka. Engkau memahami apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Nyatakanlah cinta kasih-Mu Tuhan, agar di tengah-tengah pergumulan mereka, mereka tidak menjadi putus asa, tapi mereka menjadi kuat karena mereka meyakini Tuhan hadir dalam pergumulan mereka. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada tersebar di atas muka bumi ini, yang juga mengalami tantangan-tantangan dalam pertumbuhannya. Engkau memberkati kehidupan gereja-gereja-Mu, agar gereja-gereja-Mu tetap ada, tetap hadir. Gereja-gereja-Mu tetap menyuarakan kebenaran yang bersumber pada Engkau saja.
Terima kasih Bapa, kami khusus berdoa bagi kehidupan jemaat Efata dengan semua yang menjadi tantangan di dalamnya. Kau memberkati para penatua, diaken, pelkat yang ada, komisi, panitia. Engkau memberkati hamba-hambamu yang ada melayani di tengah-tengah jemaat ini. Engkau memberkati semua kami yang terhimpun di dalam kehidupan jemaat Efata ini. Bersama-sama kami mau membangun tubuh Kristus melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami. Kami juga letakkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Hikmat, kebijakan, kearifan Tuhan kiranya mewarnai tugas panggilan para pejabat pemerintah. Mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar, hanya takut kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang mempersiapkan diri untuk bersama-sama besok kami ada di dalam ibadah memperingati, merayakan hari kenaikan-Mu. Persiapkan kami semua agar kami boleh mengambil bagian di dalam ibadah hari kenaikan, memperingati hari kenaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua kami yang pada malam hari ini ada bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami, buatlah hidup kami untuk selalu menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya. Ampuni salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengar dan sambut doa kami, yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14 yang mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari
tubuh, jiwa, dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan, semuanya berkat Tuhan, senantiasa dipelihara. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan limpahan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini, dan kiranya Tuhan berkenan memberkati, agar menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, serta urapi umat-Mu agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat, terimalah syukur kami ini. Amin. Saudara-saudara, kita tiba di penghujung ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kita mau melanjutkan perjalanan hidup kita. Mari kita tapaki perjalanan hidup kita di dalam keyakinan Allah yang Maha Pengasih akan bersama-sama dengan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara kehidupan kami semua, sekarang ini, kekal, sampai selama-lamanya. Amin.